Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umur dunya wadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Bina wa Safina wa Maulana Muhammad sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. atas berkat rahmat bisa melakukan diskusi pada kali ini. Oke, saya selaku moderator pada diskusi kali ini, saya akan sedikit memaparkan kelompok dan materi yang kita diskusikan kali ini. Nah, anggota dari kelompok 2 ini yang pertama ada Epizeptudin, Nasruddin, Ahmad Dita Maulana, dan Ratna Sari. Tentang tema ataupun judul diskusi kali ini tentang rangkaian isi. Nah, untuk referensi bukunya itu berjudul Understanding This is Quick. Penulisnya Dale R. Patrick dan Stephen Wick. Oke, sebelum ke acara pematerian, saya sedikit akan memaparkan acara kegiatan diskusi. Yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara diskusi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baik, untuk acara berikutnya yaitu pemaparan materi. Yang pertama yang akan dibawakan oleh rekan saya itu Ahmad Dita Maulana. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah persilahkan saya untuk membacakan materi ini. Pengertian arus listrik searah. Arus listrik searah atau direct current atau DC adalah aliran elektron dari suatu titik yang energi potensialnya tinggi ke titik lain yang energi potensialnya lebih rendah. Arus searah dulu dianggap sebagai arus positif yang mengalir dari ujung positif sumber arus listrik ke ujung negatifnya. Pengamatan yang lebih baru menemukan bahwa sebenarnya arus searah merupakan arus negatif atau elektron yang mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Aliran elektron ini menyebabkan terjadinya lubang-lubang bermuatan positif yang tampak mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Selanjutnya ada rangkaian listrik arus searah. Arus listrik yang mengalir hanya ke satu arah disebut arus searah atau DC. Arus listrik yang lebih banyak dipakai orang ialah arus bolak-balik atau alternating current, disingkat AC. Hambatan terdiri dari rangkaian seri dan paralel. Nah, rangkaian seri tersebut terdiri dari 2 atau lebih beban listrik yang dihubungkan ke sumber listrik melalui suatu rangkaian. Selanjutnya ada rangkaian paralel. Rangkaian yang terbentuk dari 2 buah lampu atau lebih dihubungkan secara berjajar sehingga merupakan rangkaian bercabang. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya atau teman saya Adib. Selanjutnya pematerian berikutnya yang akan disampaikan oleh saudara Ratna Sari. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Di sini ada sumber arus searah. Sumber arus searah terdiri dari elemen-elemen elektronika, generator arus arah, termoelemen, dan sel surya. Yang pertama ada elemen-elemen elektronika.
yang dimana prinsip dasar dari suatu elemen elektronika ini ialah dua lempeng logam berbeda jenis dicelupkan ke dalam larutan elektrolit dan lempeng yang satu tidak bersentuhan dengan lempeng lainnya. Suatu reaksi kimia menyebabkan kedua logam melepaskan elektron-elektron ke larutan. Salah satu lempeng melepaskan elektron lebih banyak daripada lempeng lain, sehingga lempeng itu potensialnya menjadi lebih rendah daripada lempeng lain tadi. Beda potensial antara kedua lempeng tersebut dapat menimbulkan arus listrik dalam suatu rangkaian. Elemen elektrokimia dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu elemen primer dan elemen sekunder. Selanjutnya, generator arus arah. Generator adalah alat yang dapat mengubah energi mekanik atau gerak menjadi energi listrik. Energi listrik pada generator timbul karena adanya peristiwa induksi. Generator ada yang menghasilkan arus bolak-balik, yaitu AC, dan yang menghasilkan arus arah, yaitu DC. Prinsip kerja dari kedua jenis generator ini pada dasarnya sama, perbedaannya terletak pada bentuk komutatornya. Selanjutnya, termoelemen. Termoelemen adalah sumber arus listrik searah dari proses yang terjadi karena adanya perbedaan suhu. Termoelemen mengubah energi panas menjadi energi listrik. Peristiwa ini dikemukakan oleh Thomas John Search pada tahun 1826. Arus yang ditimbulkan dari kejadian ini disebut termoelemen. Semakin besar perbedaan suhu antara A dan B, semakin besar arus yang mengalir. Tetapi karena arus yang dihasilkan relatif kecil, termoelemen belum dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada sel surya. Sel surya atau fotovoltaik adalah sebuah alat semikonduktor yang terdiri dari sebuah wilayah besar dioda junction di mana dalam hadirnya cahaya matahari mampu menciptakan energi listrik yang berguna. Pengubahan ini disebut efek fotovoltaik. Bidang riset berhubungan dengan sel surya dikenal sebagai photovoltaics. Sel surya memiliki banyak aplikasi. Mereka terutama cocok untuk digunakan bila tenaga listrik dari grid tidak tersedia, seperti di wilayah terpencil, satelit pengorbit bumi, kalkulator genggam, pompa air, dan lain-lainnya. Jika foil aluminium terkena cahaya matahari, maka plat aluminium akan panas dan diteruskan ke plat silikon. Silikon bersifat semikonduktor sehingga pada suhu yang tinggi elektron-elektron akan terlepas dan menempel pada foil aluminium dan muatan-muatan positifnya menempel pada foil besi. Selanjutnya hubungan hambatan jenis dan hambatan dengan suhu pada arus arah DC. Di situ ada rumusnya di mana RT sama dengan R0 dalam kurung 1 ditambah A dt. Selanjutnya RT sama dengan R0 dalam kurung 1 ditambah A kecil dt. Yang dimana RT kecil dan RT besar ini sama dengan hambatan jenis dan hambatan pada T derajat Celcius. R0 kecil dan R0 besar yaitu hambatan jenis dan hambatan awal, sedangkan A kecil yaitu konstanta bahan konduktor, dan dt itu selisih suhu dalam satuan Celcius. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Ratna. Oke, pematerian berikutnya yang akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Nasruddin. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya. Di sini ada hambatan kawat atau kabel. Nah, di sini juga disebutkan bahwa hambatan jenis. Hambatan jenis ini makin besar hambatan jenis, maka makin besar hambatan kawat. Nah, kemudian juga panjang kawat. Makin panjang kawat, maka makin besar hambatannya. Jadi, kalau kawat semakin panjang, maka hambatannya itu semakin besar juga. Kemudian luas penampang. Nah, di sini makin luas penampang, maka makin kecil hambatannya. Next. Kemudian
Sini juga ada penerapan arus searah pada kehidupan sehari-hari, yang diantaranya yaitu pemakaian listrik DC atau arus searah sebagai sumber tegangan banyak dipakai pada berbagai peralatan elektronik atau otomotif. Laptop, televisi, radio, tape recorder, kamera, dan peralatan lain sering menggunakan listrik DC sebagai power supply-nya. Contoh pertama yaitu komputer. Nah, biasa digunakan dan bisa menyala sudah dihubungkan dengan arus AC yang diserahkan oleh adaptor kemudian diubah menjadi arus DC. Contoh kedua yaitu lampu penerangan. Seperti mobil memerlukan sumber energi listrik DC untuk menyalakannya. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah memaparkan materi. Nah, karena di perbincangan ini kita diskusi, selanjutnya kita sesi tanya jawab ya. Baik, pertanyaan dari saya selaku moderator. Nah, menurut kalian siapa sih penemu rangkaian ataupun penemu arus DC ini? Ada yang bisa jawab? Oke, kepada rekan saya Adit yang sudah meresen, silakan. Baik, terima kasih moderator. Tadi kan pertanyaannya siapa penemu arus DC ini. Setahu saya penemunya adalah Nikola Tesla. Terima kasih. Oke, Nikola Tesla. Baik, terima kasih kepada saudara Adit. Nah, pertanyaan berikutnya, selain tadi contoh dua tadi yang dijelaskan oleh rekan Nasruddin, di kehidupan sehari apalagi kah contoh rangkaian DC yang lain? Oke, silakan kepada teman saya Nasruddin yang sudah mengangkat tangan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini kan tadi sudah saya jelaskan ya, bahwasanya contoh penerapan arus searah pada kehidupan sehari-hari yaitu bisa digunakan sebagai bisa dipakai oleh kendaraan seperti contohnya motor, mobil, dan kendaraan-kendaraan lainnya. Kemudian juga bisa dipakai untuk jenis-jenis atau alat-alat elektronik yang lainnya seperti laptop, televisi, radio, dan lain sebagainya. Nah, mungkin cukup jelas dan cukup sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada teman saya Nasruddin yang sudah menjawab. Mungkin di sini ada teman kita nih ya, satu lagi yang belum saya kasih pertanyaan. Nah, ini pertanyaan dari saya itu, kenapa sih adanya rangkaian DC? Nah, terus rangkaian DC itu terbagi berapa sih? Silakan kepada teman saya itu Ratnasari. Boleh diulang nggak pertanyaannya? Jadi pertanyaannya itu, rangkaian DC itu terbagi ke berapa, ataupun ada berapa sih di rangkaian DC itu, ada apa aja gitu. Terus menurut Anda rangkaian DC itu apa gitu? Oke, yang pertama kalau menurut saya aliran atau arus DC ini dia tuh suatu titik energi potensial tinggi. Terus arus DC ini dia tuh sebagai arus positif yang mengalir dari ujung positif sumber arus listrik ke ujung negatifnya. Lalu setahu saya arus DC ini dia terdapat di dioda.
Itu sih kalau dari sepemahaman saya tentang arus DC ini. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menjawab pertanyaan. Oke. Berikutnya kesimpulan dari saya itu jadi rangkaian DC atau pengertian arus listrik searah adalah aliran elektron dari suatu titik yang energi potensial tinggi ke titik lain yang energi potensialnya lebih rendah. Arus searah dulu dianggap sebagai arus positif yang mengalir dari ujung positif sumber ke ujung negatifnya. Nah, baik, seperti itu kesimpulannya. Nah, untuk acara yang terakhir yaitu penutup. Nah, untuk penutup, marilah kita mengucapkan kata hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Alhamdulillah. Diskusi kali ini sudah kita selesai lakukan. Kami ataupun saya juga selaku moderator meminta mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun materi yang tidak sesuai yang sudah kelompok 2 kita diskusikan. Sekian dari kami kelompok 2, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.